Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas kiat wanita masa kini mengelola pikiran dan perasaan positif ya untuk ketahanan keluarga. Bisa jadi seluruh ibu-ibu sudah melakukannya. Hari ini kita hanya merefresh ulang karena ilmu perlu diulang-ulang ya. Dan izinkan kami bercerita tentang bagaimana pikiran dan perasaan positif itu bisa kita asah kembali ya. Untuk itu saya mohon izin terlebih dahulu untuk saya share screen agar lebih mudah menjelaskannya. Jadi saya pakai slide dulu ya. Iya, mudah-mudahan sudah terlihat, insyaallah. Ya, saya atur dulu. Ya, baik, bismillah ya, kita mulai ya. Nah, kalau bicara pikiran dan perasaan, kita akan bicara tentang otak manusia, ya, terutama kalau soal pikiran, inilah otak manusia. Allah ciptakan otak manusia itu ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian terbelah dua, ada belahan kanan dan ada belahan kiri, ya. Nah, kemudian kalau ya otak ini kan dia akan membuat koordinasi ke seluruh bagian tubuh kita ya sehingga kita bisa dapat bergerak. Dan satu lagi ada fungsi yang luar biasa dari organ namanya jantung. Nah, inilah kita sebutnya sekarang ini ya merujuknya nih ya ini betul-betul yang disebut kolbu jantung ya. Dan kalau kita bicara kalau pikiran di otak, nah perasaan ini ada di daerah positive thinking atau pikiran positif ya, itu sebetulnya apa ya? Ternyata pikiran positif atau positive thinking ini seperti ini ya. Jadi pikiran tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Nah, kalau kita sedang seperti itu, berarti kita sedang ya berpikir positif. Hari ini saya sedang berpikir ya memang tentang hal-hal yang saya inginkan dan disukai, terutama siang hari ini nih. Langsung mengingatkan saya sama Uni Yeni dulu waktu kita ya sama-sama ya bikin film Cukup Gue ya. Nah, jadi looking forward untuk acara ini berjumpa dengan Uni Yeni dan seluruh ibu-ibu, kemudian saya berkenalan juga dengan yang lainnya gitu. Jadi ini yang saya inginkan dan saya sukai. Berarti saya berpikiran positif sejak tadi pagi sebetulnya ya, bahkan tadi malam ya. Dan juga di tengah-tengah pikiran positif saya, ya ada juga negative thinkingnya. Ya, apa sih negative thinking? Negative thinking, pikiran negatif itu pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Kalau menurut pengalaman ya karena sekarang ketemunya virtual dan biasanya kendalanya adalah sinyal yang up and down ini, maka ada muncul negative thinking saya bahwa aduh ya nanti ya khawatirnya atau ada istilah gini, jangan-jangan sinyalnya drop gitu atau jangan-jangan nanti mati lampu ya. Nah itu kalau terbersit pikiran ya tentang sesuatu yang tidak diinginkan, ini kan tidak diinginkan kan dan tidak disukai, itulah namanya negative thinking. Dan ini berjalan bersamaan. Ini harus kita pahami dulu nih, pikiran positif dan negatif ya, pikiran negatif itu berjalan bersamaan sebetulnya. Dan kita sebetulnya tidak boleh menghilangkan pikiran negatif secara cepat. Nanti dulu, ya. Artinya ada sign atau ada sinyal atau ada ya peringatan pada pikiran negatif kita bahwa ya kamu hati-hati lampu drop, ya sinyal drop. Nah, itu ya warningnya itu ya, peringatannya. Maka kalau ada pikiran negatif segera langsung deteksi apa sih yang saya nggak inginkan dan disukai. Oh sinyal, oh lampu. Ya sudah kalau gitu segera antisipasi karena negative thinking ini untuk segera mengantisipasi. Oke, saya sama tim sudah bagi tugas, nanti kamu buka laptopmu, nanti seandainya drop dan tidak bisa sambung kembali, saya pindah ke laptopmu ya. Nah itu, jadi itu yang harusnya kita lakukan pada saat negative thinking itu muncul. Ya, untuk mengantisipasi. Ya, nah, kemudian kalau sudah diantisipasi, barulah negative thinking ini kita rilis. Ya, dengan apa? Tarik nafas, ya, khawatir-khawatirnya lepaskan lewat tarik nafas dan buang nafas itu ya. Ya, terus diperkuat positive thinkingnya ya. Bismillah ya Allah, ya Bismillah, lancar, sukses. Jadi seperti ini sebetulnya mekanisme yang ada di otak ya. Bersamaan itu juga ada ya perasaan positif. Ya, apa? Yaitu perasaan tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai.
Kalau perasaan negatif, ya kebalikannya, perasaan tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Jadi antara pikiran yang ada di akal ini, ya, dan perasaan yang ada di kolbu ini dia matching itu, matching dia. Jadi kalau di pikiran perasaan itu nanti dia ada kontak khusus antara bagian otak ini dengan bagian jantung. Makanya kalau kita bilang pikiran positif biasanya kita akan pegang kepala gitu ya, karena di otak ini karena dia ada daya analisa. Ya. Tapi kalau perasaan pasti kita pegang dada kita. Ya, perasaan positif. Makanya dari tadi tetap ya mencoba untuk kalau muncul lagi negative thinkingnya, karena ya maklum memang virtual ini menyenangkan sebenarnya. Kalau saya suka sekali pertemuan virtual karena masih bisa di rumah dan kondisi sekarang adalah sangat efektif ya. Hanya memang kekhawatirannya sinyal. Nah, itulah yang kita langsung ya rilis lagi kalau sudah antisipasi kan sudah backup sini sinyal pasang 2, ini sudah ada tim juga yang backup. Oke, itu sudah ikhtiar, selebihnya rilis. Rilis paling gampang adalah tarik nafas, buang saja tuh khawatir-khawatirnya lewat ya pernafasan kita. Makanya tadi saya dapat kabar ya ada latihan olah nafas ya Uni ini ya. Nah, itu penting banget. Karena olah nafas ini untuk merilis pikiran dan perasaan ya. Kenapa sih pikiran dan perasaan muncul ada yang positif dan negatif? Karena di otak ada otak emosi. Persis di tengah otak. Mungkin ibu-ibu juga pernah mendengarnya ya. The limbic system atau sistem limbik atau orang bilang sistem limbus. Disinilah di tengah otak manusia ini ada ya struktur-struktur anatomi otak yang Allah ciptakan bertugas untuk mengatur emosi. Semua manusia ada. Bahkan hewan golongan mamalia punya otak emosi. Makanya ini sering disebut otak mamalia atau mamalia brain. Ya, nah ini. Jadi memang jauh hari ini kita memang ya selalu diingatkan oleh Allah bahwa di benak kita itu ada sifat binatang. Makanya perlu kita kenali dan kita kelola agar apa? Agar ya derajat kita ya bisa di atasnya binatang ini gitu. Karena kadang-kadang kita suka turun derajat kita. Ya. Di dalam otak emosi ini inilah ya ada hal-hal yang harus kita kenali lagi. Ada apa ya? Nah, ternyata ada berbagai jenis emosi. Dan kalau bicara emosi ternyata dia tidak hanya negatif, ada yang positif. Kalau di dalam konsep Islam ada istilahnya nafs ya, konsep nafsu. Jadi nafsu juga ada yang negatif, ada yang positif. Lawama, amara masih konotasinya negatif, mutmainnah yang positif. Ya. Bu Aisyah kok kayak tangga ya? Ya, karena setelah diteliti setiap jenis emosi ya, ini harus kita ya umumkan bahwa tidak bisa hilang. Yang hanya bisa adalah kalau sedang turun emosinya dinaikkan lagi. Turun, naikkan lagi. Turun, naikkan lagi. Seperti itu. Ya, karena bahaya kalau turun terus tidak dinaikkan, jatuhnya di bawah ini apati. Ya, apati adalah emosi yang sedih terlalu lama berkepanjangan sehingga merasa nggak berguna. Nggak ada gunanya lagi saya jadi ibu kalau kayak gini ya, ada yang begitu mikirnya karena sedih terlalu lama dan dia ada di bawah, nggak ada gunanya lagi saya ya jadi seorang istri kalau begini. Nah, itu berarti kita tuh ibu itu pasti sedang capek banget, udah kelamaan takut, kelamaan sedih dan apati ya. Pandemi membuat kita seperti ini, namun alhamdulillah ya luar biasa ya, saya sih perhatikan ya karena kita juga insya Allah termasuk orang-orang beriman ya, mungkin sedih iya, takut iya, tapi insya Allah sampai apati itu ya nggak masuk ke situ ya. Kalaupun ada cuman sedikit lah ya. Kenapa? Karena kita punya mekanisme untuk move on ke atas, move on ke atas. Karena kalau sampai di apati dan nggak bisa move on nanti jadinya depresi ya, depresi. Jadi dia depresi itu di bawah sini nih. Ciri depresi menyakiti diri, bentur-benturkan kepala di tembok, pukul-pukul badannya, atau ada ide bunuh diri, suicide, tahu-tahu mati aja. Ya, aduh, nauzubillah min zalik ya, karena nanti akan terjadi penyesalan yang luar biasa kalau sampai bunuh diri. Makanya kalau sudah sampai depresi, itu secara alami kita tidak bisa move on sendiri, harus dibantu tenaga profesional.
Ya, kita harus kalau ada keluarga yang depresi atau maaf ya nauzubillah min dzalik, karena banyak juga satu dua anak-anak yang karena kondisi seperti ini PJJ dan tugas-tugasnya nggak selesai, gadget nggak punya, sinyal, wah pokoknya deh, akhirnya mereka depresi dan akhirnya mereka bunuh diri. Ada satu dua lah ya kayak gitu ya. Kalau saya baca di berita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada sekitar 3 sampai 5 orang di Indonesia anak-anak yang depresi, baik ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Berarti dia itu waktu sedih berkepanjangan nggak ada yang tolong. Ya, sampai dia apati berkepanjangan nggak ada yang tolong, akhirnya depresi di sini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi sekali lagi ini memang ada di kita, hanya kalau pas turun naikkan lagi, turun naikkan lagi. Caranya satu, ya, olah nafas tadi. Nafas ya, terutama nafas perut. Ya, itu berkali-kali tanpa terasa kita naik ke atas. Ya. Jadi sebetulnya mekanisme yang ada di dalam tubuh nih, ya kita lihat ya. Jadi ada otak besar, ada otak kecil. Ini terbagi dua. Belahan kiri biasanya otak analisa, ya hitung-hitungan tuh di kiri. Kanan lebih rileks, ya lebih sintesa, lebih kreatif. Ya. Kemudian di dalamnya nih ada beberapa komponen otak yang nanti ada kaitannya dengan emosi. Ya. Nah, ini nagang dia fight or flight. Ini otak mamalia besar ya. Intinya otak itu adalah otak emosi. Ya. Nanti yang membedakan manusia dengan mamalia ini namanya neokortex ini. Ya. Dari otak ke badan jalan sistem saraf. Ini kerjanya kayak kabel listrik ini. Ya. Dan apa yang didengar akan jalan di sistem saraf itu dan terekam di otak dan diterekam juga di seluruh tubuh. Apa yang dilihat juga begitu. Terekam di otak dan diterekam juga di seluruh tubuh. Ya. Dan juga apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan. Untuk itulah kita diminta untuk melihat yang baik-baik, mendengar hal yang baik-baik, mengucapkan hal yang baik-baik. Ya. Kenapa? Karena ya itu nanti akan terekam ke seluruh tubuh. Nah, ini dia, tarik nafas dalam ini adalah satu mekanisme luar biasa sebetulnya, walaupun kayaknya kok sederhana sekali ya. Kok nafas diolah ya? Kok bisa tarik nafas panjang, kok bisa menaikkan level emosi? Ya karena akan ditarik ya satu zat yang namanya oksigen yang lebih banyak dibanding nafas biasa. Kalau kita nafas biasa ini, saya lagi bicara nafas biasa ini kan kurang lebih ya oksigennya 1 liter lah yang masuk. Ya, ganti-gantian sama karbon dioksida keluar, tarik lagi. Tapi kalau kita tarik nafas panjang ya, itu kurang lebih 3 liter masuk. Terus biasanya ada namanya nafas perut, itu caranya kita menggembungkan perut kan. Ya, jadi digembungkan perutnya supaya paru-paru ini ya berkembangnya maksimal. Jadi dia sampai ke bawah, nggak ketekan sama perut. Jadi tetap disimpannya di paru-paru, hanya kalau perutnya kita majukan ya, maka paru-parunya mengembang ke bawahnya lebih banyak, jadi mengambil oksigennya lebih banyak gitu. Dan waktu kita ya tekan perut ya, kan biasanya suka hitungannya gitu ya, tarik nafas, kemudian perutnya majukan hitungan 4 kan, 1 2 3 4, tahan di perut 1 2 3 4, tekan perutnya lagi 1 2 3 4 gitu ya. Nah, itu supaya karbon dioksida keluar. Dan apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah ya oksigen nanti sudah masuk di jantung, jantung dipompa darahnya dan sampailah ke tadi otak emosi. Karena otak emosi ini kalau dia tegang, ya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari yang sudah masuk di otak depan ini itu terblokir sementara. Orang rajin seminar ya, buat yang ibu-ibu muslimah kan rajin taklim gitu ya, rajin baca buku kan ilmunya masuk di otak sini. Tapi kalau tadi otak emosinya tegang, itu terblokir sementara. Udah nggak ingat apa-apa itu, nggak ingat ilmunya bahwa oh kalau ya nggak usah marah sama anak-anak karena anak-anak masih kecil, dia belum ngerti apa-apa, itu lupa itu untuk sementara. Nggak usah marah sama suami. Kalau kita panjang lebar WA cuma dijawab oke kan gitu. Kita pernah belajar itu kan, bahwa laki-laki ngomongnya sedikit, itu ilmunya di depan sini. Cuman terblokir sementara kalau otak emosi tegang. Untuk itulah harus tarik oksigen sebanyak-banyaknya agar darah yang dipompa ke atas banyak membawa oksigen. Akhirnya otak emosi kena oksigen tadi yang banyak ya, dan akhirnya dia rileks. Otak emosi rileks ya, level emosi naik ke atas. Akhirnya semangat, acceptance, menerima atau bersyukur, peace, damai. Bahkan bisa di fase enlightenment atau pencerahan. Ya, nah ini. Jadi olah nafas itu luar biasa. Cara lain ada Bu Aisyah, ya. Cara lain tentu dengan kalimat-kalimat. Ya,
tentu buat kita keluarga muslim ini disuruh perbanyak istighfar. Kenapa? Karena terjadi tarikan nafas juga. Namun kalau istighfar ini kita keluar karbon dioksida dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika karbon dioksida keluar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, baru setelah itu hidung akan ambil oksigen tanpa disuruh. Ya. Coba ibu-ibu yang muslimah ya, coba kita istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Tarik oksigen tuh, tanpa disuruh. Astagfirullahaladzim. Nah tuh, langsung tarik. Langsung hidung tuh tarik oksigen. Dan lebih banyak, kurang lebih 5 liter. Makanya nanti darah juga naik ke atas bawa oksigen. Bahkan ya, banyak sekali informasi tentang keutamaan istighfar. Saya ambil satu saja ini, satu hadis saja. Satu hadis saja sudah 3. Kata Nabi, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Masya Allah. Kalau sekarang kita anggap ini sulit, pandemi kita ini sulit, maka kita disuruh banyak-banyak istighfar. Maka Allah akan memberi solusi. Kalau kita anggap saat ini banyak masalah, maka disuruh istighfar karena Allah memberikan penyelesaian. Dan bahkan kalau rezeki ini terhambat, terutama rezeki kesehatan ini kan terhambat kita, rezeki kesehatan ya. Tidak semudah dulu lagi jalan seenaknya gitu ya, atau ya bisa, pokoknya deh nggak ada banyak hal yang menghambat kita, maka perbanyak istighfar. Rezeki ilmu juga barangkali ya, kalau kita pembelajaran daring ini nggak efektif nih. Sama kalau nanti ulangan ya hasil nilainya di atas KKM sedikit, it's okay gitu. Yang penting kita aja istighfar, astagfirullahaladzim. Karena memang Bapak Ibu guru yang kasih informasi, tapi Allah yang memberikan ilmunya itu. Bisa jadi dia malah ngertinya dari apa? Nonton film, sedang main, atau sedang bertengkar dengan saudaranya. Itu di situ ilmu banyak. Yang penting kita aja istighfar. Bahkan juga rezeki tentang uang. Kita buka dompet, uang tinggal 1 lembar, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Nggak usah mikir pinjam uang sama siapa, minta sama istighfar aja dulu, nanti ada jalan keluarnya. Kok gampang banget Bu Aisyah? Iya memang gampang. Dan nanti buat teman-teman yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ya pasti ada kalimat-kalimat yang diajarkan di agama masing-masing untuk dipakai pada saat kita kesulitan. Nah itu dipakai. Karena kekuatan kata-kata itu luar biasa. Ya, nah, kalau kita istighfar aja berbanyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak ibu-ibu masa sih cuma istighfar aja Bu Aisyah bisa kayak gini? Iya, ya. Karena tadi saya sampaikan kan bahwa kalau kita emosi negatif, ini otak limbik sistem kan tegang. Ilmu yang ada di depan nggak ingat apa-apa. Yang cuma tarik nafas saja. Sama yang karena sudah terbiasa istighfar dari kecil maka istighfar. Ya. Atau ada lagi yang sudah terbiasa istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Atau ya terbiasa tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau bahkan udah nggak ingat lagi kalimat-kalimatnya, cuma ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kalau kita lafazkan Allah itu ya Allah, ya Allah. Itu karbon dioksida keluar tuh ya Allah. Nah, terus hidung langsung tarik oksigen tuh. Ya, nah ini. Jadi mudah sekali sebetulnya untuk merilekskan dulu otak emosi agar pikiran dan perasaan tadi yang negatif itu langsung ya, yang pikiran-pikiran di depan ini yang terblokir langsung terakses kembali. Ya. Nah. Terus kita bicara tentang perasaan. Nah, perasaan ini kerja dari kolbu dan kolbu ini merujuk organnya jantung. Kenapa? Karena ternyata jantung ini banyak sekali keutamaannya juga. Selain memompa darah, ternyata di jantung ada otak. Ya, ada sel otak. Jumlah sel otaknya 40.000 neuron. Ya. Nah, ini ada hadis sangat populer ya. Al-a wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sungguh dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Al-a wa hiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Hanya banyak yang artikan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Harusnya jangan diartikan hati, qalbu aja. Karena makna hati ini nanti beda organnya. Kolbu ini, kata para ulama, salah satunya saya ambil dari Imam Al-Ghazali dalam bukunya Penyucian Jiwa, ya, bahwa kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada, di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali.
Nah, kalau kita belajar anatomi organ tubuh kita yang ada di rongga dada itu, ya satu ada yang namanya paru-paru. Tapi paru-paru kanan kiri. Dan dia bukan mudghah, dia lebar, ya. Dan isinya bukan darah, isinya udara. Ya, ini. Kemudian apalagi yang ada di rongga dada selain paru-paru? Ah, ini. Ini ada namanya jantung. Jantung memang di tengah tapi cenderung ke kiri. Bentuknya mudghah, gumpalan. Dia berongga dan di dalamnya banyak darah. Saking banyaknya darah warnanya jadi nggak merah, hitam. Dan ini kalau bentuk warna aslinya Pak jantung ini kusam, memang warnanya kusam karena dia dilumuri oleh kolesterolnya, ya. Nah, tapi kalau maknanya hati, yang hati secara anatomi yang disebut lever, ini dia posisinya nggak di kiri, dia di kanan. Dan tidak di rongga dada, dia sudah mulai turun mau masuk rongga abdomen atau rongga perut. Ya, kalau ini artinya hati. Itulah makanya para ulama yang belajar tentang ilmu tubuh manusia, mereka mengatakan kolbu itu jantung. Karena memang bahasa Arab sendiri, kolbu itu jantung, hati itu kibdun. Ya. Walaupun kita sudah terbiasa ya berpuluh tahun mengartikan kolbu hati, tapi yang dipegang jantung. It's okay, nggak masalah. Tapi saya mau cerita bahwa ya jantung punya keutamaan-keutamaan juga. Kenapa dia disebut kolbu? Ya. Satu, ini yang sudah lama kita tahu, jantung sebagai organ pompa darah ke seluruh tubuh. Ini saja sudah luar biasa ini. Ya, memberikan nutrisi, memberikan vitamin, mineral, cairan, bahkan oksigen ini. Ya, darah ini. Ini sudah puluhan tahun ya, bahkan ratusan tahun. Ya, manusia tahu tentang kerja jantung. Ya. Yang baru-baru saja yang tahun 91 ini, penelitian Dr. J. Andrew Armour dari Montreal, Kanada, kemudian diteliti terus sampai tahun 2000 ya, disepakati oleh penelitian dari Lituania oleh Neringa Pauzir ya, apa? Ya itu tadi, di jantung ada otaknya. Di jantung ada sel otak yang namanya neuron, jumlahnya 40.000 neuron. Ya. Biasanya selama ini ahli anatomi menemukan neuron ini adanya di otak. Jumlahnya 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi kalau di otak ada 100 miliar, berarti ada 100 miliar komputer di otak kita. Dan bentuknya nih kayak kabel-kabel nih, kabel-kabel panjang di dalam otak. Ya. Dan tadi sejak tahun 91 tadi ditemukan di jantung juga ada neuron. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi 40.000. Ya. Nah, apa sih yang terjadi Bu Aisyah kalau neuron di otak? Dia terjadi sambungan-sambungan setiap tadi kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasa, menghidup. Nah ini dia terjadi sambungan-sambungan yang membentuk memori, yang membentuk ya kenangan, yang membentuk informasi. Dia terjadi sambungan-sambungan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baik-baik, maka terjadi kenangan atau memori sambungan yang baik-baik di otak. Mendengarkan yang baik-baik juga seperti itu. Yang buruk bagaimana? Yang buruk juga tetap terjadi sambungan karena kan tetap ditangkap oleh panca indera. Itulah makanya diminta paling tidak ya kita berusaha kalau yang ada sambungan buruk itu jangan terlalu banyak lah. Makanya cepat-cepat kalau ada pikiran negatif itu diantisipasi dan sebisanya dirilis gitu dengan tadi teknik tarik nafas panjang, olah nafas ya atau istighfar agar sambungan yang di otak itu yang lebih banyak positifnya. Ya, kenapa? Karena membawa keberuntungan kalau positif ya. Nah, ternyata di jantung juga ini saraf-saraf atau neuron jantung juga tersambung-sambung. Makanya dia inline sekali itu. Kalau kita melihat hal yang baik di otak tersambung, di jantung tersambung. Ya, mendengarkan hal yang baik di otak tersambung, hal yang baik-baik itu di jantung juga tersambung hal baik-baik itu. Karena di jantung itu ada otaknya. Makanya ya banyak sekali orang ya dokter-dokter jantung ya seluruh belahan dunia ini ya punya pengalaman kalau ada ya seorang pasien jantungnya kan rusak nih, terus dia berkemampuan karena punya uang, dia minta diganti jantungnya, diambillah jantung donor, jantung orang yang baru saja meninggal dan dia bersedia diambil jantungnya, maka ya memorinya jantung donor itu masuk di dalam pasien ini, karena di dalam jantungnya si donor itu ada memori di sini, ya, sambungan-sambungannya, dan perilakunya berubah ya. Nah ini banyak sekali di sharing-sharingnya seperti itu ya.
Jadi sistem saraf pada jantung, otaknya jantung, memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Jadi kalau otak sedang menganalisa sesuatu, menimbang-nimbang, misalnya mau bikin sesuatu atau membuat anggaran gitu ya, kemudian waktu membuat anggaran kan analisa otak ya, wah ini kalau ini marginnya harus dinaikkan nih, kalau bisa 20 kali dia. Gitu. Kadang-kadang nanti jantung ini atau kolbu ini ngomong, jangan gitu, ya nggak manusiawi itu, ya, ini pandemi lagi, ini. Jadi jantung bisa ngomong sama otak, kasih masukan. Kenapa? Karena memang cuma 40.000 ini karena dari kecilnya barangkali ya manusia ini dikasih yang baik-baik, maka ini lebih banyak baiknya. Jadi kasih kabar ke jantung, ke otak, jangan gitu dong. Otak kan lebih banyak 100 miliar ya. Kenapa? Karena untuk menganalisa, nimbang-nimbang, hitung-hitung. Kalau jantung kan dia ngasih tahu, jangan gitu, makanya disebut suara kolbu. Ya. Nah, ini penelitiannya di Institute of Hermet tahun 1998. Ya. Nah, kemudian di otak itu karena ada tadi sambungan-sambungan listrik tadi, itu kan terjadi sambungan kabel ya. Makanya otak ini selain ada listrik di dalamnya, otak ini juga ada gelombang listrik yang jalan keluar ke sekeliling kita. Itulah makanya juga pikiran harus disetting pikiran positif. Sehingga belum lagi kita mengerjakan niatan positif itu, ya, sekelilingnya udah merasa enak, nyaman. Walaupun nggak tahu persis apa yang sedang dipikirkan, tapi kayaknya enak sekeliling. Karena dia memberikan pengaruh sekeliling pikiran kita ini. Nah, kemudian, jantung juga ada frekuensi. Dia kan ada listrik juga nih. Hanya yang luar biasa adalah jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi jantung lebih power ternyata gelombangnya. Ya. Dan menurut Dr. Rollin McCarthy, ini penelitiannya di Institute of Hermet, kerjasama UK dan Saudi Arabia, vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Wah, keren ya. Ini namanya suara kolbu tadi ya. Kolbu to kolbu communication, ya. Karena ini ada frekuensi dan dia membawa pesan ini. Membawa pesan apa yang kita rasakan tadi. Yang kita pikirkan keluar juga, yang kita rasakan juga keluar. Makanya itu tadi, perasaan-perasaan negatif, dengar dulu, antisipasi, habis itu rilis. Lepaskan sehingga yang nanti keluar adalah yang positif. Ya. Makanya dikatakan jantung bisa bicara sama jantung orang lain. Bahkan jantung bisa bicara sama otaknya orang lain. Pada saat kita, Bu, ya, kita nih ibu-ibu ya, mau bicara sama anak kita yang sudah besar, sudah remaja, secara verbal kadang-kadang kita jadinya sedih karena waktu kita ajak ngomong, baru 1 kalimat dia sudah 10 kalimat. Lakukan dialog kalbu ini. Lakukan, ya, kolbu to kolbu communication. Ya Allah, saya izin kirimkan pesan pada anakku. Sebut nama anaknya, bayangin dia di depan, Bu. Bayangin kolbunya, Bu. Ibu kirim tuh, ya, kirim. Kalau kita kita yang keluarga Muslim ini kan, ya setelah kita bayangkan kita kirimkan Al-Fatihah tuh ke kolbunya, baru kita bilang, wahai anakku, apa maunya ibu sampaikan. Atau bahkan misalnya anak ini mau ujian, ya, ibu juga bingung karena ya Allah, nih anak kayaknya mau ujian besok, kok kayaknya santai banget kan gitu ya. Padahal anak itu bukan santai, anak juga stres, tapi mekanismenya harus santai memang. Maka kita kirimkan dulu ya kolbu kita, rasa kita ke otak anak. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk anakku Fulan bin Fulan, ya Allah. Tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya. Semua pelajaran matematika yang dia sudah pelajari. Insya Allah dengan mudah esok pas ujian dia mengerjakan dengan tenang, jujur, lancar, dan benar, nilainya bagus, lulus. Nah, kita kirim. Ya. Begitu juga sama pasangan hidup. Ada hal-hal yang kita bicara pakai mulut malah berantem. Maka kasih pesan lewat kolbu to kolbu communication. Dan gelombang ini tidak terbatas jarak, itu asiknya, ya. Karena di sini ada mekanisme yang disebut ya fisika kuantum, atau istilahnya ya ini kita bicara gelombang ini tembus ruang dan waktu. Ya. Nah ini bahkan dikatakan manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Waduh, Bu Aisyah, kalau selama ini saya sama ya ke suami saya kesel terus, Bu Aisyah. Gimana nih? Sampai hanya ini luar biasanya ya. Ada yang namanya waktu tunda.
Kalau yang negatif-negatif, sampainya agak lama dikit. Kenapa? Karena hal yang negatif itu gelombangnya berantakan. Makanya kita sebut gelombang incoherent. Jadi agak lama nih. Masih ada kesempatan apa? Mendelete dengan apa? Banyak istighfar tadi. Atau buang nafas. Keselnya kita buang dulu supaya kalau kesel dibuang itu akan ditarik oleh gravitasi bumi masuk ke tanah. Ya. Tapi kalau yang positif itu gelombangnya koheren, gelombangnya teratur, makanya cepat sampai. Ini adalah sebuah ya maha adilnya Allah. Justru ini adil nih. Kalau enggak habis kita karena kita kesel berkepanjangan tuh sering banget. Apalagi kalau kita nggak tahu cara kerja alam semesta ya. Tapi itu tadi masih agak lama nih sampai dikasih kesempatan mendelete atau kasih kesempatan dihapus nggak tuh ya perasaan-perasaan negatif itu. Walaupun memori nggak bisa hilang kan. Dan otak emosi di otak ini kan nggak hilang. Dia memang mewarnai kehidupan kita. Karena kalau nggak ada emosi nggak enak Bu. Hidup rata, datar, nggak enak banget. Nggak bakal pernah senang kalau belum pernah sedih. Ya. Nah, tapi sekali lagi karena gelombangnya nggak beraturan, makanya lama sampainya. Pokoknya sesuatu yang nggak beraturan lama aja terwujudnya gitu. Ya, nah. Jadi sebetulnya seluruh tubuh itu memancarkan gelombang, tapi memang paling kuat di jantung. Nomor 2 di otak. Selebihnya seluruh tubuh. Dari mana? Dari titik-titik ini. Ini sering disebut namanya pembuluh meridian. Dia ada di mana? Di bawah kulit. Ya ini ya ada pintunya Bu. Cuman bukan buka tutup dan bukan di sliding door gitu bukan. Dia berputar. Berputarnya ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Kalau putarannya lancar maka gelombangnya sinyalnya lancar Bu. Kalau putarannya agak terhambat itu makanya nggak enak badan. Itulah kita walaupun ya udah minum obat kimia kita cari orang pijetin dong. Atau ibu-ibu yang senang kerokan Bu, siapa yang masih senang kerokan, kerokin dong. Karena ini untuk menstimulasi supaya ini lancar. Atau ada yang suka akupuntur, ada yang suka bekam gitu ya. Kalau saya masih suka kerokan nih Bu Asih. Karena kalau kita kerokan kan ini kena nih jalur-jalur ini nih. Ya, makanya baru enak lagi, waduh asik ya, baru istirahat atau makan yang panas-panas gitu, buka puasanya yang panas-panas. Pokoknya kalau ada orang mau buka puasa yang biasanya biasa-biasa itu minta yang panas-panas itu pasti lagi nggak enak badan itu, ada yang terhambat di sini. Karena panas-panas keringetan kan, nih, pokoknya asik nih. Ya, nah ini kalau kita sebutnya titik akupuntur sebetulnya ya. Ini di bawah kulit ini, di subkutis. Dan semua orang ada. Cuman memang orang Cina duluan belajar ini. Kita saja kedokteran barat nggak belajar ini nih. Padahal ada di tubuh kita. Sayang kalau nggak belajar. Ya. Nah ini jadi mekanismenya ini keluarnya dari pembuluh meridian. Dari mana energinya? Dari makanan minuman yang dikelola di sel. Sel ini 60 triliun di seluruh tubuh. Nanti menjadi energi badan kasar, makanya kita bisa bergerak, meloncat, jalan, dan juga energi yang dikeluarkan gelombangnya. Apa nanti yang dibawa? Apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Lewat mana dibawanya? Lewat listrik ini, sistem saraf. Dan juga apa yang kita ucapkan termasuk pada saat kita berniat dan berdoa. Makanya tadi waktu kita berdoa sama-sama, itu kalau kita bisa lihat, itu gelombang kita bawa pesan doa. Ya, walaupun tadi dipimpin, kan kita tetap dengar kan waktu dipimpin. Terus kita bilang amin. Amin itu adalah anchor ya untuk mendorong apa yang tadi didoakan oleh ya siapapun yang pimpin doa misalnya pada satu majelis doa misalnya ya. Dan ini sinyal ini apapun agamanya punya sinyal ya. Ini luar biasa nih asiknya kan. Nah, jadi ada istilahnya kolbu to kolbu communication atau kolbu to akal communication. Dan ini bisa dilakukan dengan berjauhan ya. Saya tahu juga teman-teman pasti ya ada yang LDR juga ya. Kan sudah terbukti kan kita bisa komunikasi dengan suami yang jauh kan dengan komunikasi gelombang juga ya Pak. Ya itu tadi komunikasi teknologi pakai video call kan lewat video call kan. Nggak semua tuh ada hal-hal yang kita ngomong salah tangkap pasangan hidup. Ya. Makanya ada juga yang harus lewat kolbu to kolbu. Ya Allah sampaikan salam rinduku. Asik. Hadirkan suami. Ya. Nah, bisa juga pada anak-anak. Ya. Kolbunya pada anak-anak. Caranya tuh tadi menghadirkan orangnya dulu atau untuk otaknya. Kenapa Bu Aisyah harus menghadirkan?
Karena tubuh kita ini kan ada dua sisi ya. Ini orangnya menghadap ke belakang, jadi kita lihat belakangnya ini. Ya. Otak sudah terbagi dua tadi kita belajar ya. Ada otak belahan kiri. Nah, belahan kiri mengatur tubuh yang kanan. Jadi saraf-saraf yang dari otak kiri itu jalannya ke tubuh yang kanan. Dia bersilang nih Bu. Dari otak kanan, saraf-sarafnya akan ke tubuh yang kiri. Pada saat kita mendoakan ya, atau ingin komunikasi kolbu to kolbu, kan baru kita ngomong nih, ya Allah saya kirimkan salam rinduku pada suamiku. Sebut namanya Bu. Ya. Karena kadang-kadang nama suami ada yang sama ya. Kayak saya nama suami saya kan Priyanto. Ada jutaan Priyanto di dunia ini Bu. Kalau saya nggak sebut lengkap atau nggak sebut BIN-nya, nanti kena Priyanto yang lain Bu. Gawat kalau kena Priyanto yang lain ini sinyalnya bukan menuju orang itu gitu ya. Makanya harus kita sebut lengkap. Nah, waktu kita menyebutkan itu baru kerja otak kiri. Makanya ada istilahnya afirmasi, affirmation, kata-kata penegasan ya Allah. Makanya kalau kita mau dialog, komunikasi kolbu to kolbu atau berniat atau berdoa, itu harus dilafazkan. Tapi tubuh kiri belum ada pesan. Kenapa? Karena tubuh kiri yang atur otak kanan. Nah, salah satu kerja otak kanan adalah visualisasi, membayangkan. Makanya mengapa kita bayangkan, hadirkan orang yang mau kita ajak bicara atau mau kita doakan, hadirkan dia. Atau salah satu otak kanan juga kerjanya ya lihat foto atau lihat gambar. Jadi Bu, misalnya mau doakan suami ya, coba buka gadgetnya, ada nggak foto suami yang sendiri Bu? Kalau perlu tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri, sama tampak belakang. Supaya kita waktu ngebayanginnya ya nggak usah sambil ngebayangin, lihat aja fotonya. Karena salah satu kerja otak kanan itu melihat gambar. Nah, pada saat kita melafazkan dan kita membayangkan, nah, waktu membayangkan pesannya jalan di tubuh yang kiri. Dan jantung di sebelah kiri, Bu. Tadi kita sudah belajar jantung lebih kuat 5.000 kali getarannya membawa pesan. Ya, itulah makanya banyak orang berdoa merasa, kok doa aku nggak cepat diterima? Ntar dulu nih, ibu doanya asal ngomong aja kali, cuman ngomong doang, nggak dibayangin. Memang jalan, cuman kalau cuman ngomong saja, kan bagian kanan saja nih yang terima pesan, ya, sehingga apa? Sehingga kan yang bawa pesannya cuman tubuh yang kanan nih, misalnya ini kanan misalnya ya, nih kan ini hadap sini, ini hadap sana gitu. Ya. Sementara yang di jantung belum, kenapa? Jantung kan ada di sebelah kiri dan tubuh yang bagian kiri juga belum. Sinyalnya sudah ada, tapi belum ada isi pesannya gitu. Makanya nggak power kalau kita cuman ya mengirimkan komunikasi kolbu to kolbu atau doa, tapi tidak kita visualisasikan. Dia cuma separuh aja. Nah, ini yang sebetulnya bisa kita lakukan, komunikasi kolbu to kolbu. Ya. Latihan sebentar boleh nggak? Ini boleh ya? Sebelum kita Bu Asi ya, kita coba ya, dan nanti setelah itu kita tanya jawab nih, sudah lewat jamnya tadi ya, nggak apa-apa ya. Ya, ini entah suaminya ada di manakah, entah boleh di dalam masih di sama-sama di kota yang sama atau di tempat lain ya, kita bicara ya sama ya masing-masing suaminya ya, boleh ya. Ya. Oke. Bu Aisyah, suami saya sudah meninggal kemarin ini COVID. Wah, Masya Allah Bu, ya orang yang meninggal malah langsung lebih cepat lagi, karena ya sinyal kita berjumpa dengan arwah mereka dan mereka tidak ada halangan lagi, nggak ada badan selulnya sudah tertanam di tanah, itu lebih cepat lagi, maka bisa dilakukan komunikasi ini juga, ya. Baik, nah untuk bisa sinyal ini keluar dan sampai dengan mudah dan tanpa halangan gitu ya, tentu kita harus rileks, ya coba teman-teman ibu-ibu rileks, ya, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Nafas biasa aja nggak apa-apa ya, nggak usah nafas perut ya. Rileks, katakan tubuh rileks, semakin rileks. Yang duduknya agak tegang mungkin boleh senderan. Ya. Buat yang muslim kita baca ta'awuz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim 4 kali ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik ibu-ibu, sekarang hadirkan pasangan hidup masing-masing. Baik yang ada di dekat kita kah atau sedang di luar kota, yang masih hidup maupun yang telah tiada, hadirkan dia. Ya. Rasakan ya, seolah-olah Anda melihatnya di depan Anda. Seolah-olah Anda melihatnya, ada yang bisa melihat secara detail, ada yang hanya merasakan saja, dan ada yang mendengarkan suaranya.
Apapun itu, pada saat Anda menghadirkan, berusaha menghadirkan, maka otak kanan Anda sudah bekerja. Dan sekarang rasakan jantung Anda boleh pegang jantung Anda ya. Boleh pegang supaya Anda bisa merasakan ya. Anda boleh pegang jantungnya, terserah boleh pakai tangan kanan atau kiri. Rasakan dari jantung Anda itu ada kabel yang besar ya, yang ada rongganya kabel itu, Anda pasangkan ke jantung pasangan Anda yang seolah-olah Anda hadirkan di depan itu. Ya, rasakan, pasang, ya, dan rasakan di ujung-ujung kabel yang ada di jantung Anda itu seperti ada akar pohon yang dia masuk ke jantung Anda untuk menghujam jantung Anda, kolbu Anda masing-masing. Dan ujungnya kabel yang tadi dipasangkan di jantung atau kolbu pasangan Anda masing-masing juga seperti ada ya akar-akar pohon yang menghujam atau masuk di dalam. Kalau sudah, sekarang Anda bayangkan ya, mulai dari jantung Anda sampai ke jantung pasangan Anda masing-masing itu Anda balur dengan warna emas. Karena emas menandakan lambang keabadian. Oke? Bagus sekali, dan silakan Anda dialog pada suami Anda. Ya, Anda boleh dahului buat yang muslim, dahului dengan salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku. Ya, buat yang lain silakan dialog, sampaikan bahwa Anda sangat menyayanginya. Anda sangat mencintainya karena Allah. Ya, sampaikan, wahai suamiku, sebut namanya lengkap. Saya menyayangimu, saya mencintaimu, dan saya sangat menghargaimu, karena memang kita beda. Saya sangat menghormatimu. Rasakan di kolbu Anda sampai pesannya, dan lihat baik-baik, rasakan suami Anda masing-masing menganggukkan kepala, atau mungkin ada yang bisa melihatnya dia tersenyum, ya, atau hanya menganggukkan kepala tanda dia juga setuju dan menerimanya. Karena laki-laki biasanya ya paling mudah menganggukkan kepala dibanding senyum. Tapi mungkin ada yang bisa melihat sampai dia tersenyum, ya. Dan sekarang ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau sudah, kepalkan kedua tangan Anda, katakan amin ya Allah, amin ya Tuhan, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Buang lewat mulut. Bagus, ya. Lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan ya. 1, 2, 3. Iya, seperti itu. Ya, gampang kan? Ya, itu pesannya udah sampai itu. Tapi nggak perlu ditelepon ya. Ayah, tadi aku dialog jiwa loh. Kamu rasa nggak ya? Nggak usah. Biarkan itu jadi rahasia kita. Ya, pada anak-anak juga begitu. Saya sering sekali lakukan itu. Ya, kesel kadang-kadang sama suami, tapi kalau saya ngomong pakai mulut nanti malah berantem. Jadi saya lakukan itu. Ya, enak lagi habis sholat ya. Ya Allah, saya hadirkan suamiku, minta izin sama Allah, ya Allah. Kenapa saya mau marah sama dia, ya Allah? Tadi dia agak menyinggung saya, misalnya gitu ya. Udah ngomong aja. Saya sebetulnya nggak suka kalau kamu begini. Apa yang terjadi coba? Ya, pas malam datang dia minta maaf duluan loh. Maaf ya. Dalam hati saya, yes. Nyambung dialog jiwa saya gitu. Kalau ada yang bilang, kok suami saya nggak berespon. Tenang Bu. Laki-laki memang secara wajah, karena ada hormon laki-laki di testosteron, maka membuat otot wajah laki-laki itu rata emang. Ya, jadi nampaknya dia tidak berespon. Tapi tenanglah. Dan yakinkan itu sampai. Kalau kita ragu-ragu gimana Bu Aisyah? Ulang lagi, kirim lagi. Begitu juga anak-anak ya. Saya biasanya sebelum kalau mau diskusi sama anak-anak, saya kirim dulu ya bahwa ibunya mau minta dia begini. Baru kita lakukan ya musyawarah yang secara verbal betulan gitu. Itu lebih mudah. Dibanding belum apa-apa kita udah langsung ngomongin sama ini anak ya. Kurang lebih seperti itulah. Ini caranya sangat sederhana sebetulnya tetapi luar biasa. Itu betul-betul ya koneksi kolbu to kolbu communication itu terjadi. Memang kita nggak lihat karena kalau kita lihat capek Bu. Kenapa? Dia berebutan dengan sinyal-sinyal providernya, XL, Telkomsel, dan lain-lain. Belum lagi sinyal Zoom. Jadi ya biarkan dia berjalan dan yakini dia berjalan. Ya. Termasuk hal-hal lain kalau ibu misalnya berdoa untuk menarik rezeki.
Ya, ibu bayangin semua apa yang ibu niatkan, karena dia memang ada tarikannya. Ya. Inilah yang disebut hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Ya. Kalau di di dalam Quran itu, ya saya lanjutkan sedikit lagi ya. Ini saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan, dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Dia narik memang. Makanya kalau lagi pikirannya positif, ini bagus banget dia narik, perasaan narik. Ya. Kalau lagi negatif, makanya langsung antisipasi dulu kenapa saya negatif ya, dan cepat-cepat dirilis tadi. Ya, nah dalam surat Az-Zariyat, "Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantikun." Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di mulut, diucapkan di benak kita, diucapkan di kolbu kita, bahkan diucapkan di tulisan. Ya, jadi hati-hati bikin status ya Bu, karena dia narik loh, narik dia. Ya, jadi kalau misalnya kita mengirimkan ya pikiran dan perasaan bahagia, 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 maka ini akan ditarik peristiwa yang tambah bahagia, bahagia, bahagia. Ya, dan juga vibrasi gelombang sinyal ibu bisa menularkan pikiran dan perasaan kepada anak. Ya, kenapa? Karena gelombangnya sama. Kalau saya boleh beranalogi, ini bukan di endorse ya, ibu sama anak satu provider. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel Bu. Bapaknya belum tentu. Ya, dan ada sebuah riset ya, cuman saya kasih kesimpulannya saja kan agak lama kalau kita bahas. Kenapa begitu? Karena maaf, walaupun kita tidak satu provider, satu XL, satu Telkomsel, tapi karena misalnya nih saya Telkomsel, teleponnya suami XL gitu ya, kan saya sering chatting dia, kan orang yang paling saya sering chatting kan suami, atau telepon, maka di quick access hubungan itu kan pasti nomor suami yang paling atas, walaupun providernya beda. Sama, gelombang istri beda, providernya gelombang suami beda. Tetapi karena maaf, mohon izin, karena ada ritual hubungan intim suami istri, ya, hubungan, maka sinyalnya jadinya selaras. Jadi kalau istri senang, suami otomatis senang. Tapi sekali lagi karena otot wajah mereka itu tidak dibuat selentur perempuan, jadi nggak kelihatan senangnya Bu. Tapi yakinin saja dia senang. Ya, kalau istri kesel, hati-hati, suami ikut kesel. Satu kali untungnya. Ya, tapi anak 3 kali. Maka yang membuat rumah ini atau yang mewarnai isi rumah ini yaitu perempuan. Saya pernah barangkali ya, mungkin sama Unia ini pernah cerita nggak saya itu pernah bikin penelitian ya, bikin riset kecil-kecilan lah ya di klinik Sunter karena kami ada foto aura di sana ya. Ini ada suami istri duduk, terus ini jempolnya suami, jempolnya istri. Ya, waktu itu ada alat foto aura ditaruhlah jempolnya gitu ya, terus lihat di monitor. Suami istri lagi marah tuh. Walaupun belum ngomong, masih berpikiran jelek. Si istrinya kalau lihat suami langsung buang muka. Apa yang terjadi? Ada penghalang di antara suami istri itu. Padahal sinyal suami istri itu harusnya menyatu. Itu yang bikin kencang doa-doa kita itu. Ya. Nah, pada saat dia marah-marahan itu ya, saya cuma bisik-bisik ya. Ya Bu, coba sampaikan apa yang ibu nggak suka terhadap suami. Papa sih kerjanya di luar terus saja. Mama cuma sendiri. Mama sih, apa yang terjadi? Ya, ketika saling defensif itu makin menjauh. Padahal harusnya menyatu. Ya, harusnya menyatu. Karena walaupun ya tidak sama providernya, dia selaras. Tapi harusnya kalau deket-deketan itu enak. Akhirnya suruh tarik nafas dulu, olah nafas dulu, banyak istighfar. Beberapa menit saya bisik sama suaminya, Pak, coba Bapak puji Ibu. Wah, si istrinya nggak denger nih. Terus suaminya gini nih, jempolnya masih ditaruh di tempat foto aura. Apa dia bilang? Mama kalau marah tambah cantik. Nah, perempuan digituin langsung, apaan sih Papa nih? Apa sih? Apa yang terjadi coba? Ya, penghalang hilang. Iya, penghalang hilang nih, Masya Allah. Dan sinyal menyatu, padahal badannya belum nempel loh. Ya Allah. Dan akhirnya ya sudah saling maafkan, ya sudah ya saling pelukanlah, berciuman. Apa yang terjadi benar-benar nyatu nih. Padahal dia providernya beda. Ya, Masya Allah. Makanya kalau misalnya nih ada suami deket kita, misalnya lagi buka puasa, ya ngobrol-ngobrol aja bikin santai Bu. Itu sinyal nyatu lah Bu. Ya, dan ingat perempuan, karena kita perempuan ngomongnya lebih banyak dari laki-laki, kan kita pernah bahas ya dulu ya, udah lama banget ya. Otak pria kan cuma di sebelah kiri, otak wanita kan di bagian kiri kanan. Makanya perempuan per hari ngomongnya 20.000 kata.
laki-laki kan 7.000. Maka kita lah yang selalu doa dalam hati, Bu. Saya ini kalau udah lagi senang-senang, padahal cerita-ceritanya cerita-cerita biasa tuh. Suami udah mulai ketawa-ketawa, dalam hati, kencengin doa, ya Allah, doa kenceng ya Allah, lapangkan rezeki ya Allah, anak-anak lulus ujian semua ya Allah, kartu-kartu kredit terbayar semua ya Allah. Kayak gitu, mumpung sinyal kenceng, Bu. Ya, apalagi maaf habis ya, misalnya suami peluk kita, atau suami nggak meluk, kita aja yang meluk, Bu, buat nyatuin energi. Habis itu kita doa dalam hati, Bu. Nah, ini tugas kita nih perempuan, karena perempuan bisa banyak berdoa. Karena antara suami istri ini sinyalnya lama-lama selaras. Makin lama hubungan pernikahannya makin selaras. Walaupun mungkin ya karena sudah lama ya sudah puluhan tahun, mungkin hubungan intimnya tidak seintens waktu masih muda, tetapi jangan salah, ya. Kemarin-kemarin itu sudah tertanam itu sinyal, itu sudah terfrekuensinya sudah selaras ya. Makanya tinggal kita ya, gimana caranya sebagai istri ini kita yang pancing untuk bicara baik-baik, lucu-lucuan aja. Puji aja Bu suami, puji Bu, walaupun kadang-kadang banyak istri mikir apanya mau dipuji, Bu Aisyah, handuk aja taruh sembarangan, misalnya gitu ya, tetap aja dipuji, insya Allah suami senang, karena banyak beberapa suami yang senang dipuji setiap hari, ada beberapa suami senang dilayani setiap hari, ada beberapa suami yang senang dipeluk setiap hari. Nah, ini tergantung bahasa kasih masing-masing ya. Baik, guru ibu-ibu semuanya, mungkin ini presentasi dari kami, ya mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali bahwa kita ini luar biasa gelombangnya dan bisa menarik apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Ya, baik, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.